Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gigih Yuni Kurniawati dari kelas 10 MIPA 2 nomor absen 16. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang tumbukan. Kalian tahu apa sih tumbukan itu? Nah, tumbukan adalah keadaan di mana dua buah benda atau lebih bergerak dan saling bersinggungan satu sama lain sehingga saling memberikan gaya. Untuk sistem dua benda yang bertumbukan, momentum sistemnya adalah tetap, asalkan pada sistem tidak bekerja gaya luar. Untuk belajar mengenai tumbukan dibedakan menjadi 4. Yang pertama yaitu tumbukan lenting sempurna, yang kedua tumbukan lenting sebagian, yang ketiga tumbukan tidak lenting sama sekali, dan yang terakhir tumbukan bola dengan lantai. Kita akan masuk ke materi pertama, yaitu tumbukan lenting sempurna. Tumbukan lenting sempurna adalah jenis tumbukan di mana energi kinetik sistemnya tetap. Dua buah benda dikatakan mengalami tumbukan lenting sempurna apabila pada tumbukan tersebut tidak terjadi kehilangan energi kinetik. Misalkan ini ada benda satu bergerak dengan kecepatan ke arah kanan. Dia positif, dan benda 2 bergerak dengan kecepatan ke arah kiri, dia negatif. Nah, ini benda pada saat bertumbukan. Nah, setelah bertumbukan, arahnya akan berbalik, keduanya berbalik. Nah, maka yang benda 1 ini menjadi ke arah kiri sehingga negatif, dan benda kedua ini menjadi ke arah kanan sehingga positif. Di dalam tumbukan lenting sempurna berlaku hukum kekekalan momentum dan hukum kekekalan energi kinetik. Nah, rumus hukum kekekalan momentum ini adalah M1 dikali V1 ditambah M2 dikali V2 sama dengan M1 aksen dikali V1 aksen ditambah M2 dikali V2 aksen. Nah, hukum kekekalan energi kinetiknya EK1 ditambah EK2 sama dengan EK1 aksen ditambah EK2 aksen. Nah, jika rumus keduanya ini disubstitusikan, maka diperoleh min V2 min V1 sama dengan V2 aksen min V1 aksen. Nah, maka inilah rumus tumbukan lenting sempurnanya. Untuk mencari koefisien restitusi pada tumbukan lenting sempurna, rumusnya yaitu E sama dengan min V1 aksen min V2 aksen per V1 min V2. E sama dengan 1. Nah, jadi nilai koefisien restitusi pada tumbukan lenting sempurna adalah 1. Yang kedua yaitu tumbukan lenting sebagian. Tumbukan lenting sebagian adalah jenis tumbukan yang disertai terjadinya pengurangan energi kinetik sistem. Nah, pada tumbukan lenting sebagian ini hanya berlaku hukum kekekalan momentum. Nah, rumus hukum kekekalan momentum adalah M1 dikali V1 ditambah M2 dikali V2 sama dengan M1 dikali V1 aksen ditambah M2 dikali V2 aksen. Nah, untuk koefisien restitusi pada tumbukan lenting sebagian ini, yaitu rumusnya E sama dengan min V1 aksen dikurangi V2 aksen per V1
dikurangi V2. Dan nilai koefisien restitusi pada tumbukan lenting sebagian ini adalah antara 0 dan 1. Nah, yang ketiga yaitu tumbukan tidak lenting sama sekali. Tumbukan tidak lenting sama sekali adalah jenis tumbukan yang setelah tumbukan kedua benda bergabung dan bergerak bersama-sama. Nah, sehingga besar kecepatannya ini sama. Nah, misalkan benda satu bergerak dengan kecepatan ke arah kanan dan benda kedua bergerak dengan kecepatan ke arah kiri. Nah, ini mereka bertumbukan. Nah, kemudian setelah bertumbukan, keduanya menyatu dan bergerak searah. Nah, sehingga kecepatannya ini sama atau V aksen. Nah, untuk mencari tumbukan tidak lenting sama sekali ini, kita dapat menggunakan rumus hukum kekekalan momentum, yaitu M1 dikali V1 ditambah M2 dikali V2 sama dengan M1 dikali V1 aksen ditambah M2 dikali V2 aksen. Nah, dari rumus hukum kekekalan momentum ini dapat disederhanakan menjadi M1 dikali V1 ditambah M2 dikali V2 sama dengan M1 ditambah M2 dikali V1 V aksen. Nah, kenapa ini V aksen? Nah, karena V1 aksen dan V2 aksen ini kan itu ya besarnya kan sama ya setelah tumbukan. Nah, makanya disederhanakan menjadi V aksen. Nah, untuk nilai koefisien restitusi pada tumbukan tidak lenting sama sekali ini, koefisien restitusinya sama dengan 0. Nah, karena V1 aksen sama dengan V2 aksen. Nah, V1 aksen sama V1 aksen dikurangi V2 aksen sama dengan 0. Sehingga nilai koefisien restitusi pada tumbukan tidak lenting sama sekali ini adalah 0. Nah, yang terakhir kita akan masuk materi tumbukan bola dengan lantai. Jika sebuah bola dijatuhkan dengan ketinggian H1, kemudian bola menumbuk lantai dan terpantul kembali setinggi H2. Nah, ini misalkan H1. Ini misalkan H2. Nah, untuk mencari nilai koefisien restitusinya yaitu rumusnya E sama dengan akar H2 per H1. Atau bisa juga menggunakan ketinggian ketiga yaitu H3. Nah, sama dengan akar H3 per H2. Nah, untuk mencari kecepatan bola pada saat akan menumbuk lantai, kita dapat menggunakan rumus V sama dengan akar 2 kali G kali H. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal dan pembahasan. Soal yang pertama, dua buah bola A dan B masing-masing masanya 15 kg dan 5 kg. Jika bola B diam ditumbuk bola A sehingga keduanya menyatu dan bergerak dengan kecepatan 2 meter per sekon, tentukan kecepatan bola A sebelum tumbukan. Baik, kita ketahui massa bola A sama dengan 15 kg, massa bola B sama dengan 5 kg, kecepatan bola B sebelum tumbukan sama dengan 0 meter per sekon karena bola B tadi itu diam. Kemudian kecepatan bola A setelah tumbukan sama dengan kecepatan bola B setelah tumbukan sama dengan 2 meter per sekon karena tadi mereka menyatu ya keduanya.
Nah, ditanya kecepatan bola A sebelum tumbukan. Kita jawab. Nah, kita dapat menjawabnya menggunakan rumus hukum kekekalan momentum. Nah, rumusnya PA plus PB sama dengan PA aksen plus PB aksen. Nah, P itu kan momentum ya, rumusnya itu M kali V. Maka MA kali VA ditambah MB kali VB sama dengan MA dikali VA aksen ditambah MB dikali PB aksen. Nah, MA kita punya 15. VA-nya belum diketahui karena VA-nya yang dicari ya. Nah, 15 kali VA ditambah MB-nya kita punya 5, PB-nya kita punya 0, sama dengan MA-nya 15 ditambah dikali ya. Dikali VA-nya 2 ditambah MB-nya 5 dikali 2. 15 VA ditambah 5 kali 0, 0 ya, sama dengan 15 kali 2, 30 ditambah 5 kali 2, 10. Maka 15 VA sama dengan 30 ditambah 10, 40 ya. Kemudian VA sama dengan 40 dibagi 15, kita peroleh 2,67 meter per sekon. Contoh soal nomor 2. Dua bola dengan massa identik mendekati titik asal koordinat. Yang satu sepanjang sumbu Y positif dengan kecepatan 2 meter per sekon, dan yang kedua sepanjang sumbu X negatif dengan kecepatan 3 meter per sekon. Setelah tumbukan satu bola bergerak keluar sepanjang sumbu X positif dengan kecepatan 1,2 meter per sekon. Berapakah komponen-komponen kecepatan dari bola lainnya? Nah, diketahui V1X-nya sama dengan 3 meter per sekon. Dia bergerak mendekati titik asal koordinat. V2Y-nya sama dengan 2 meter per sekon. Nah, dia juga bergerak mendekati titik koordinat. Nah, kemudian V1X aksennya sama dengan 1,2 meter per sekon. Nah, ditanya komponen lainnya. Nah, kita jawab. Nah, ini untuk sumbu X. Nah, rumusnya M kali V1X ditambah M kali V2X sama dengan M kali V1X aksen ditambah M kali V2X aksen. M-nya tetap ya, karena dia tadi tidak diketahui dan M-nya itu juga sama. Dan M dikali V1X-nya 3 ditambah M dikali V2X. V2X-nya itu dia di arah sumbu Y, maka yang di arah sumbu X nilainya 0. Nah, jadi kita tulis saja 0. Nah, jadi sama dengan M dikali V1 aksennya 1,2 ditambah M dikali V2X aksen. Nah,
ini kita coret aja ya, karena M-nya sama. Nah, kemudian 3 sama dengan 1,2 ditambah V2X aksen. Nah, V2X aksen sama dengan 3 dikurangi 1,2. Nah, kita peroleh 1,8 meter per sekon. Nah, ini untuk sumbu X. Nah, untuk sumbu Y. Nah, rumusnya M kali V1Y ditambah M kali V2Y sama dengan M kali V1Y aksen ditambah M kali V2Y aksen. Nah, ini M kali V1Y. V1Y-nya 0 karena V1-nya itu di arah sumbu X. Makanya di V1Y-nya ini 0. Jadi kita tulis saja 0 ditambah M kali V2Y. V2Y-nya 2. M kali 2 sama dengan M dikali V1Y. V1Y-nya 3. 3 tapi di arah sumbu X, makanya dia 0. Nah, kita tulis saja 0 ditambah M kali V2Y aksen. Nah, di sini kita 0 ini kita coret dulu ya. Ini kita 0 ditambah 2. Nah, sama dengan 2 sama dengan V2Y aksen. Nah, jadi V2Y aksennya sama dengan 2. Tapi ini min 2 ya. Karena dia di arah sumbu Y yang negatif. Jadi kita peroleh min 2. Nah, maka kita uraikan ya. Ini 1,8. X-nya 1,8 dan Y dan sumbu Y-nya negatif 2. Nah, ini Y-nya di sini. Yang ini V2 aksennya sama dengan 1,8 meter per sekon, dan yang ini V2 aksennya sama dengan min 2 meter per sekon. Contoh soal ketiga. Sebuah bola P dan Q masing-masing masanya 2 kg dan 4 kg. Kecepatan masing-masing bola sebelum bertumbukan adalah 10 meter per sekon dan 16 meter per sekon. Jika keduanya bertumbukan secara lenting sebagian dan geraknya searah, kemudian kecepatan bola Q setelah tumbukan sebesar 8 meter per sekon, tentukan kecepatan bola P setelah bertumbukan. Diketahui massa bola P sama dengan 2 kg, kecepatan bola P sebelum bertumbukan sama dengan 10 meter per sekon, massa bola Q sama dengan 4 kg, kecepatan bola Q sebelum bertumbukan adalah 16 meter per sekon, kecepatan bola Q sesudah bertumbukan adalah 8 meter per sekon. Nah, ditanya kecepatan bola P setelah bertumbukan. Nah, kita jawab di sini. Kita menjawab dengan rumus hukum kekekalan momentum. Nah, rumusnya P ditambah PQ sama dengan PP aksen ditambah PQ aksen. Jadi MP
dikali VP ditambah MQ dikali VQ sama dengan MP dikali VP aksen ditambah MQ dikali VQ aksen. Nah, kita masukkan MP-nya. MP-nya kita punya 2. Nah, VP-nya kita punya 10. Nah, ditambah MQ-nya 4 dikali VQ-nya 16 sama dengan MP-nya kita punya 2 dikali VP ya, ditambah MQ-nya 4 dikali VQ aksen 8. Nah, 2 dikali 10 kita dapat 20 ditambah 4 kali 16 kita punya 64 sama dengan 2 VP aksen ditambah 32. 20 ditambah 64 kita peroleh 84 dikurangi 32 sama dengan 2 VP aksen. Nah, 84 dikurangi 32 52 sama dengan VP aksen. Nah, ini dibagi 2. Nah, VP aksen sama dengan 52 dibagi 2 kita peroleh 26 meter per sekon. Nah, jadi kecepatan bola P setelah bertumbukan adalah 26 meter per sekon. Contoh soal nomor 4. Benda A bergerak ke arah kanan dengan massa 1 kg dan kecepatan 40 meter per sekon. Benda B bergerak ke arah kanan dengan massa 2 kg dan kecepatan 10 meter per sekon segaris dengan arah gerak benda pertama. Kedua benda bertumbukan dan bergerak bersama-sama ke arah kanan dengan kecepatan 25 meter per sekon. Tentukan nilai koefisien restitusi antara kedua benda. Diketahui massa benda A sama dengan 1 kg, kecepatan benda A sebelum tumbukan sama dengan 40 meter per sekon, massa benda B sama dengan 2 kg, kecepatan benda B sebelum tumbukan sama dengan 10 meter per sekon, kecepatan benda B setelah tumbukan sama dengan 25 meter per sekon. Ditanya koefisien restitusi. Kita jawab. Nah, pertama-tama kita mencari PA atau momentum benda A. Nah, rumus momentum ini kan massa dikali kecepatan. Nah, jadi MA dikali VA sama dengan MA-nya kita punya 1 dikali kecepatan VA-nya 40. Nah, 1 kali 40 sama dengan 40 kg meter per sekon. Kemudian kita mencari PB. PB sama dengan MB dikali VB sama dengan MB kita punya 2 dikali VB-nya 10. 2 kali 10 sama dengan 20. Kemudian kita mencari PB aksen. PB aksen sama dengan MB dikali VB aksen sama dengan VB kita punya 2 dikali VB aksennya kita punya 25. Nah, 2 kali 25 sama dengan 50 kg meter per sekon. Nah, ini kilogram meter per sekon ya. Nah, kemudian kita mencari PA aksen ya. Nah, kita dapat mencari menggunakan rumus hukum kekekalan momentum. Nah, rumusnya PA plus
PB sama dengan PA aksen plus PB aksen. Nah, PA aksen sama dengan PA plus PB dikurangi PB aksen. Nah, PA aksen sama dengan, nah ini PA-nya 40 ya, 40, PB-nya 20. Nah, kita kurangi PB aksennya. PB aksennya kita punya 50. Jadi 40 ditambah 20 dikurangi 50. Sehingga kita dapat 10 kg meter per sekon. Nah, kemudian kita akan mencari kecepatan benda A setelah tumbukan atau VA aksen. VA aksen rumusnya adalah PA aksen dibagi MA. Kita punya PA-nya 10, MA-nya kita punya 1. Nah, jadi 10 dibagi 1 sama dengan 10 meter per sekon. Nah, ya langkah terakhir kita mencari koefisien restitusinya. E sama dengan min VB aksen min VA aksen per VB min VA sama dengan VB aksennya kita punya 50, VA aksennya kita punya 10, per VB nya kita punya 10 dikurangi VA nya kita punya 40. Ini 50 dikurangi 10, maaf ini 25. Nah, 25 dikurangi 10 kita dapat 15 per 10 dikurangi 40 per 30. Ini min 30 ya. Nah, min 15 dibagi min 30 kita peroleh 0,5. Jadi koefisien restitusi antara kedua benda tersebut adalah 0,5. Contoh soal kelima. Sebuah bola tenis dilepaskan dari ketinggian tertentu sehingga menumbuk lantai dan memantul kembali. Jika tinggi pantulan pertama dan kedua masing-masing 3 meter dan 1,5 meter, tentukan ketinggian bola tenis mula-mula. Diketahui H2 sama dengan 3 meter, H3 sama dengan 1,5 meter. Ditanya H1 sama dengan, ya, kita jawab ya, menggunakan rumus restitusi tumbukan bola dengan lantai. Nah, rumusnya akar H2 per H1 sama dengan akar H3 per H2. H2 kita punya 3, H1 nya belum diketahui karena H1 nya yang dicari ya, sama dengan akar H3 nya 1,5 per H2 nya 3. Kemudian kita hilangkan akarnya ya, sehingga 3 per H1 sama dengan 1,5 per 3. H1 sama dengan 3 kali 3 per 1,5. H1 sama dengan 9 dibagi 1,5. H1 sama dengan 6. Nah, satuannya meter. Nah, jadi ketinggian bola mula-mulanya adalah 6 meter ya. Sekian
Sekian penjelasan materi tentang tumbukan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.